gembira yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Galuh dan tamu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan acara sosialisasi SMA terbuka Kecamatan Galuh. Tak lupa pula salawat beserta salam kita haturkan ke junjungan dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sinju. Rasa terima kasih kita kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir datang ke madrasah ini yang jauh-jauh dari Pangkal pergi ke ujung, yang di ujung jauh pula di atas, berada 1 kilo dari tepi sungai di darat sana antara Parit Karya Muda dengan Mutiara. Itu maka MTS kami diberi nama Parit Karya Muda karena di pertengahan. Menurut saya kemarin saya coba cari tanah untuk ke depan ini supaya lebih dekat, dan orang-orang yang ingin nyampai ke sini serta pengawas baik dari Departemen Agama maupun dari Mendikbud yang hadir, alhamdulillah bisa mencapai. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang mana dari pagi menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka sosialisasi SMA terbuka Provinsi Riau. Jadi atas ide itu mereka yang 38 itu langsung jumpa sama saya, Pak, terima kasih Pak, kata dia, untuk Bapak buka sekolah SMA terbuka. Kalau tidak kami takkan sekolah. Dari 38 itu sudah ada yang ke Batam, sudah ada yang masuk ke tentara TNI. Jadi saya berterima kasih betul dengan adanya SMA terbuka. Memang tidak mungkin Pak, saya pikir paling gembira dekat, tak pernah saya kesini nih. Wajarlah kalau anak bapak ibu tidak bisa masuk ke SMA 1 Galuh, SMA 2 Galuh, SMA Simpang Galuh. Wajar. Apalagi didukung dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, sudah wilayahnya jauh ke sini. Nah, jadi tolong bantu kami Bapak Ibu dan Pak Kepala Desa ya, tolong bantu kami. Kami akan bantu. Karena hidupnya saya nanti Pak, yang akan mengeluarkan ijazah nanti Kepala SMA 1 Galuh nanti. Nah, jadi ijazah itu negeri, walaupun anak belajar di dusun Pak Mutiara ini. Jadi sama aja dia Pak. Sama jatuhnya dia sekolah di SMA Negeri 1 Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah. Seandainya dalam kegiatan ini pastilah kekurangan, tidak atas nama pemerintah desa kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga atas nama pemerintah desa tak habis-habisnya ya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran bapak ibu di tempat ini untuk program yaitu kegiatan sosialisasi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Hal ini kenapa? Hal ini dikarenakan ilmu pendidikan di zaman era globalisasi saat ini sangat penting, baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kami dari Polsek Gaung dan dari pihak Kecamatan Gaung mengharapkan kepada bapak-bapak yang ada di sini dapat memotivasi kepada generasi muda yang ada di wilayah Kecamatan Gaung untuk dapat menimba ilmu setinggi-tingginya, supaya anak-anak kita, generasi kita di masa depan dapat menjadi orang sukses dan menjadi orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena saat ini kemajuan teknologi semakin pesat.
sehingga kita harus membutuhkan ilmu pendidikan yang sangat tinggi. Pada kita yang hadir di sini untuk dapat menjalankan protokol kesehatan, ada 3 hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID yang saat ini merebak di seluruh dunia. Hingga di Kabupaten Inhil pun telah terdapat hingga tadi malam terdapat 17 orang positif COVID. Untuk ibu-ibu dan bapak ketahui, untuk di wilayah kita di Kecamatan Gau, khususnya di Kuala Lahar, telah terdapat 1 orang positif COVID yang saat ini sedang dirawat di isolasi di Rumah Sakit Puri Husada. Itu saya dapat informasi dari Dr. Alexis. Untuk itu kami dari Polsek Gau sangat mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mematuhi protokol kesehatan. Ada 3 hal, yaitu 1, selalu memakai masker dalam setiap kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, ketika kita dari luar rumah, kita sampai ke rumah, kita langsung cuci tangan dan mengganti pakaian yang kita gunakan. Bulan pemerintah agar dapat kita patuhi bersama. Kemudian juga kami dari pihak pemerintah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang mengundang. Mudah-mudahan yang mengundang ini diberikan kesehatan. Amin. Dan kami menyambut gembira adanya SMA terbuka ini. Karena itulah generasi kita akan dapat maju dalam bidang pendidikan. Ini suatu prestasi yang baik, keberangkatan yang baik dari kawan-kawan kita yang ada di Desa Gembira ini. Ini yang kami harapkan agar masyarakat kita maju tidak tertinggal daripada desa-desa lain ataupun masyarakat lainnya. Dan kami juga mengharapkan kepada Bapak RT RW ini mendukung Pak, mendukung dalam segala hal, baik dalam pembangunan, baik dalam pendidikannya, dorong anak-anak kita yang sudah putus sekolah ya. Dan sampaikan tadi masalah ekonomi mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, inilah generasi kita, mudah-mudahan negara kita ini semakin maju ya, tidak ada yang bodoh lagi, tidak ada yang bodoh lagi. Kita kejar sampai ke parit-parit mana anak kita yang putus sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang putus sekolah dapat melaksanakan pendidikan yang baik. Indeks pembangunan manusia untuk Inhil skornya 7,1. Artinya apa? Anak-anak itu cuma mampu sekolah di jenjang lebih banyak di jenjang SMP, banyak putus sekolah. Setelah kita telusuri lagi pada data PDSDK, ternyata ada 13.715 anak-anak Inhil ini tidak melanjutkan ke SMA. Bayangkan saja Pak, saya sedih sementara Pak Bupati kita mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Apa yang terjadi? APK APM kita di Inhil ini 6,66. Jadi tidak sesuai lagi dengan Permendikbud nomor 80 tahun 2013 tentang pendidikan menengah universal. Bahwa di sana dinyatakan secara nasional APK dan APM kita adalah 97. Jadi kalau kita bicara sedih belum India belum sedikit kita Pak. Tapi begitu jauh skor kita. Apa yang terjadi pada hari ini? Setelah kami melakukan data, melakukan forum diskusi awal bulan apa Maret ya? Maret ya? Maret, awal Maret. Jadi kalau dari awal Maret sampai sekarang Pak kami sudah kerja 3 bulan. Dari 13.000 yang ada kemarin anak Inhil ternyata terjaring 2.131 anak. Jadi kami grade, saya pikir cuma kemarin itu adalah 10%, 1.300. Ternyata dapat anak 2.131, jadi 15%. Jika 15% ini estimasi saya, analisis saya, maka akan memberikan penyumbang tentang APK APM ini sama dengan 6,4. Jika 6,4 ditambah dengan 66,48, maka kita sudah bisa menjadi 73 APK APM. Kalau begitu, indeks IPM itu tentang manusia, pengetahuan manusia itu tadi pada kita ini akan tercapai. Kalau begitu, kita tidak terbayang 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang anak-anak Inhil tidak ada apa-apanya.
nanti akan kejadian seperti di Rohil. Saya 10 tahun Pak bertugas di Rohil, jadi saya tahu persis. Kasihan di sana banyak anak-anak yang tidak bisa diterima sebagai guru, hanya tamat SMA, bahkan banyak yang tamat SMP. Mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian ada PP 74 2008 tentang guru, kemudian ada Permenpan Nomor 16 Tahun 2009, kemudian ada Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010, dan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007. Itu semua tentang membicarakan tentang kualitas tenaga pendidik. Maaf, hari ini juga saya adalah Sekretaris Badan Akreditasi Nasional untuk Provinsi Riau. Tadi makanya saya tanya tadi di sini akreditasinya apa, C? Sekolah penyelenggara SMA terbuka itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian diatur oleh PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua dari PP Nomor 19 Tahun 2005. Setelah itu ada Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang pembelajaran jarak jauh. Lantas berikutnya ada Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang pelayanan pendidikan khusus. Untuk itu Bapak dan Ibu, jangan dikhawatirkan ijazah kita ini legal. Saya khawatir ada di sebelah kita ada namanya paket C, non formal. Itu banyak bermasalah. Karena apa? Anak-anak kita harus terdaftar di data Kodim. Semua anak-anak kita nanti terdaftar di SMA 1 Negeri Gaul. Jadi tidak ada yang aspal. Semua asli. Nah, saya harus meyakinkan kepada Bapak, mengapa? Anak-anak saya ketika saya di bagian psikiatri ada yang sudah jadi dokter. Maaf, yang jadi polisi sudah ada 2 orang. Yang jadi sekcam ada. Belum di instansi lain, belum yang jadi guru. Ke SMP terbuka. Jadi ijazah SMA terbuka sama dengan sekolah negeri. Karena mengapa? Status sekolah itu minimal akreditasinya adalah B. Itu Pak. Mengapa? Ketika kita bicara hari ini sekolahnya akreditasinya apa? C, maaf dulu, ke pinggir. Tapi B yang akan diambil. Untuk itu kita tidak main-main. Tergantung tadi kata Pak Camat tadi, Pak Kades, mengharapkan bagaimana peran serta masyarakat. Jadi jangan diragukan, kita punya dasar hukum semua. Jadi kami sudah, kita apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, di Sungai Piring sudah melahirkan. Ini bukti awal Pak, dia tahun 2016 saya membuka sampel, artinya menunjukkan uji coba. Tapi kata kemarin karena ya posisi seperti apa, alhamdulillah walaupun tersiok-siok jalan ya Pak. Tetapi ini tidak. Ini kita langsung ke jantungnya. Artinya hari ini jantungnya nih, kesasaran. Untuk itu, ayo anak-anak kita di pelosok. Karena mengapa? Kalau mau mendirikan SMA di sini jelas maka biayanya tinggi. Hari ini Dinas Pendidikan 0 pembiayaan karena dana ditarik untuk biaya COVID. Nggak mungkin kita membuat SMA di sini. Kalau SMA bagaimana dengan gurunya lagi? Tidak semua desa. Tanah Merah itu desa saya, kampung saya itu 11 desa dan kelurahan. Di sini saya dengar 16. Bayangkan saja, kalau setiap desa satu SMA tidak terpenuhi standar proses. Dalam standar proses itu di Permendiknas Nomor 21 tahun 2016 perubahan dari Permendikbud Nomor 1 tahun 2007 tentang standar proses pembelajaran peserta didik minimal untuk SMA adalah 20, untuk SMP 20, beda dengan SMK cuma 15. Makanya saya sering tanya akreditasinya apa gitu kan. Untuk itu Bapak dan Ibu yang di belakang, Bapak-bapak jangan khawatir, anak-anaknya fasilitasi. Nah tadi sudah banyak diceritakan, tapi saya dengan regulasi saja Pak. Di dalam Permendikbud Nomor 119 tahun 74, dalam tahun 2014, usia anak peserta didik anak SMA terbuka itu adalah 15 hingga 18.
Tuh saya pegang dulu Pak. Ada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 16/47 tahun 2015. Maka peserta didik itu maksimal umurnya 21. Untuk itu kita memakai yang itu. Bagaimana dengan umur 25? Masuk saja paket C. Karena paket C itu adalah usia sekolah. Sementara SMA terbukanya adalah usia belajar. Bedakan usia sekolah dengan usia belajar. Usia sekolah umur 60, mau 70, mau paket C bisa. Namanya sekolah. Usia belajar dibatasi. Begitu juga bagaimana Pak kalau anak saya sudah nikah, umurnya baru 18, boleh nggak? Nggak boleh, karena sudah dewasa. Kita kemarin alhamdulillah dihadiri Pak Kapolsek dan Pak Koramil. Jadi kita legal. Dasar hukumnya kita punya, peran stafnya kita punya, dan ini salah satu instruksi dari Pak Gubernur. Karena mengapa? Secara nasional Riau di posisi ranking 3 terbawah. Ini coba nanti Pak, jangan sayang anak-anak kita yang punya potensi sumber daya manusianya, tapi tidak diakomodir.